Halo kelas 5, apa kabar? Pak Daniel berharap sekarang kalian dalam kondisi sehat, ya. Jaga kesehatan. Sehat itu penting, ya. Kalau tidak sehat, tidak akan bisa ngapa-ngapain nanti. Oke, tetap jaga kesehatan dan jangan bosan-bosan untuk juga belajar. Meskipun di rumah, tetap produktif ya, tetap belajar, tetap mengerjakan pekerjaan rumah, tetap membantu orang tua dan lain sebagainya. Pak Daniel juga tidak boleh bosan-bosan juga mengingatkan kalian tentang tugas-tugas yang belum mengerjakan. Kemarin di GCR, Pak Daniel munculkan link untuk melihat daftar nilai dan daftar anak yang sudah mengerjakan soal-soal kemarin. Bisa dicek, bisa boleh dilihat. Di situ nampak ada yang belum mengerjakan juga, ya. Nampak juga ada yang nilainya masih jelek. Kalau nilainya masih jelek, boleh mengerjakan lagi. Karena nanti Eman akan Pak Daniel olah nilai-nilai itu menjadi nilai rapot. Dan kalau nilainya jelek Eman, ya, diulangi lagi sampai jadi nilainya bagus. Ya, tugas-tugas yang belum mengumpulkan segera kumpulkan. Kalau mau ngecek sudah mengumpulkan apa enggak, bisa lihat di bawahnya YouTube. Di bawah YouTube itu nanti ada link untuk cek apakah tugas kalian sudah terkumpul apa belum. Ya, kalau tugas yang lama-lama berarti kumpulkan di Google Classroom yang lama. Gitu ya. Oke, segera kumpulkan karena sebentar lagi sudah PTS. Karena setelah PTS akan ada rapot sisipan. Rapot sisipan itu melaporkan nilai-nilai kalian. Gitu ya. Baik. Pak Daniel ingatkan juga untuk mulai mencicil itu apa ya? Dimulai untuk belajar materi-materi teori komputer. Karena nanti bentuk PTS komputernya itu teori, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, maka kalian mulai harus menghafalkan. Apa yang dihafalkan? Yang kemarin kalian kerjakan itu, mulai short key sampai icon, hafalkan, ya, sehingga nanti nilainya Pak Daniel harapkan akan bagus-bagus semua. Baik, untuk hari ini Pak Daniel akan ajak kalian praktek, ya, praktek mengetik. Nah, ketika nanti mempraktekkan mengetik, harapannya Pak Daniel kalian menggunakan posisi jari dengan benar. Nah, gimana posisi jari yang benar itu? Gampang, ya. Caranya adalah tempatkan ujung telunjuk jari kalian ini di posisi huruf keyboard yang benar. Kalau tangan yang sebelah kiri, jari telunjuknya itu pada huruf F. Nah, itu pun di keyboard sudah terbantu, itu huruf F-nya pasti ada sesuatu yang menonjol. Nah, supaya bisa mudah dirasakan sama jari telunjuk. Kalau jari kanan kalian, jari telunjuknya di huruf apa? Huruf J, betul. Ya, sama huruf J-nya pun itu juga ada tombol yang menonjol sehingga kalau diraba itu kelihatan agak kasar. Nah, kamu sudah dibantu sama keyboardnya itu. Nah, setelah jari telunjuknya itu benar, maka yang lainnya itu akan mengikuti. Dan nanti ketika mengetik, tinggal mencari tombol yang terdekat dengan jari kalian. Pada awalnya memang lambat mengetik dengan posisi seperti itu, karena belum terbiasa ya. Tapi Pak Daniel yakin kalau sudah terbiasa, lama-lama kalian mengetik itu sudah akan cepat dan tanpa melihat keyboard malahan. Ya, karena posisi tangannya sudah benar dan hafal. Gitu ya. Nanti kalian mengetik dengan posisi tangan yang benar. Nah, sekarang Pak Daniel jelaskan apa saja nanti yang perlu kalian perhatikan ketika mengetik. Nanti bahan ketikan ini akan Pak Daniel upload, ya, baik di GCR, mungkin di YouTube juga akan Pak Daniel upload bahannya, sehingga nanti bisa kalian download, ya. Nah, yang perlu dicermati apa saja? Pertama, ya, kalian perhatikan formatnya ya. Formatnya yaitu ada garis miringnya, bukan garis miring, ada huruf miringnya. Huruf miringnya itu memakai apa? Memakai italik. Dan italik atau huruf miring ini biasa dipakai
pada kata-kata yang memakai istilah bahasa Inggris. Ya, seperti keyboard, nanti di bawah lagi kamu akan ketemu misalnya kopi, ya ini pakai dimiringkan gitu ya. Jangan lupa ya. Nah, kemudian Pak Daniel akan praktekkan cara memformatnya, sekaligus Pak Daniel tuliskan di sini ya. Pak Daniel praktekkan. Jadi ini nanti tidak usah diketik. Yang kalian perhatikan formatnya yang pertama ya. Fontnya pakai Times New Roman. Ya, pakai gimana nih? Sebentar. Fontnya memakai Times New Roman. Ya. Tahu caranya kan? Pertama aturnya di sini, Times New Roman. Atau kalian drag and drop, kemudian drag and drop semuanya kamu ganti Times New Roman. Ya. Nah, sekarang font size-nya Font size-nya itu kamu buat jadi 14. Ya. Font size-nya kalian ganti 14. Spasinya 1,5. Apa spasi itu? Lihat ini. Drag and drop ya. Kalau shortcut-nya Ctrl 5 ya. Pak Daniel beritahu cara manualnya. Klik kanan, paragraf ya. Paragraf, kemudian ini spasinya, line spasi ya. Line spasinya kamu buat 1,5. Nah, line spasinya kamu buat 1,5. Spasinya kamu buat, ini ada autonya enggak ini ya? Nah, kamu buat auto aja. Spasi ini buat jarak antar paragraf. Jadi ketika di enter, jarak itu akan diatur di sini. Ketika di enter itu ada jarak di sini, before after nih. Kalian bisa coba-coba dan bisa memperhatikan tampilan di sini. Misalnya ini Pak Daniel tambah afternya. Nah, kelihatan toh? Ada setelah enter itu akan ada jarak. Nah, ini dibuat auto saja. Ya. Paham ya? Line spasinya 1,5, spasinya itu auto. Begitu ya. Nah, jadi lebih renggang ya ketika dipilih spasinya ya. Ini pada tuliskan aja wis ya. Biar ingat spasinya 1,5. Begitu. Oke, itu aja mungkin. Nah, sekarang di atas Pak Daniel akan sisipkan. Ya, Pak Daniel akan sisipkan sebuah sip yang ada tulisannya. Ya, kalian perhatikan ya. Pak Daniel akan sisipkan. Ini terlalu panjang ini ya. Ini Pak Daniel hapus. Nah, di sini akan Pak Daniel sisipkan sip kotak. Ya, perhatikan caranya. Pak Daniel enter dulu supaya ada jaraknya di sini. Oke, kemudian Pak Daniel taruh kursornya di sini. Pak Daniel sisipkan, insert sip, cari sip mana ya, sip ya, sip. Ah, ini ketemu. Pilih sip, kemudian pilih ini kotak ini. Kalian buat, kalian tarik. Nah, terus beli warna. Caranya bisa lewat sini, bisa manual dengan cara klik kanan, terus format shape atau picture. Nah, fill-nya ini bisa kalian ganti. Misalnya kuning, apa orange gitu. Oke, gitu ya. Kemudian beri tulisan. Add text. Kalian klik kanan, add text. Terus kalian tuliskan, besarkan aja 14 juga. Saya
mulai mengetik pada pukul. Nah, kalian lihat jam ketika mulai mengetik, kalian isikan mengetiknya sampai pada pukul. Nah, oh enaknya diberi nomor aja ya. Ini nomor 1. Nomor 1. Saya mulai mengetik pada pukul sampai pada pukul sekian ya. Misalnya kalian mengetik pada pukul setengah 12 gitu misalnya ya. Maka saya mulai mengetik pada pukul setengah 12 sampai pada pukul setengah 1 gitu misalnya. Berarti 1 jam ya. Ya. Yang nomor 2. Saya menyelesaikan ketikan ini selama berapa menit. Nah, nanti kalian isi juga berapa menit kalian menyelesaikan ini. Satuannya menit ya. Kalau misalnya kalian menyelesaikan 1 jam, berarti berapa menit? 60 menit. Kalau 1 jam setengah, berapa menit? 90 menit. Jadi nanti satuannya menit. Padahal ingin tahu kalian bisa menyelesaikan selama berapa menit ini. Ya. Kalau sudah, tinggal kalian hiasi. Misalnya ini, Pak, boleh diberi warna, Pak? Boleh. Beri warna yang menarik, misalnya putih gitu. Nah, terus dibesarkan. Nah, terus ini karena kotaknya kebesaran, dikecilkan. Oh, gitu ya. Ini pada naikkan lagi, tekan delete. Nah, bagian atasnya diberi nih. Saya mulai mengetik pada pukul, kalian isikan mulainya sampai pada pukul kalian isikan. Kalian kerjakan sendiri ya. Terus kalian mengetik dengan posisi yang benar, ya. Tidak apa-apa, lama mengerjakan tidak apa-apa. Asal kalian belajar dengan posisi tangan yang benar, ya. Kemudian kalian tuliskan, saya menyelesaikan ketikan ini selama berapa menit. Nah, padahal ingin tahu kalian mampu bekerja mengetik dengan cepat dengan posisi tangan yang benar apa enggak. Ya, kalau mengetiknya lama enggak apa-apa, nilainya enggak akan jelek ya. Pak Daniel prioritasnya adalah gimana kamu bisa mengetik dengan tangan yang benar, dengan format yang benar. Ya, lama enggak apa-apa. Yang penting diisi di sini ya, yang atas ini ya. Paham ya? Mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, sekarang berarti tinggal mempraktekkan. Kalian coba di rumah, kerjakan, ketik dengan baik, dengan benar, dan seperti biasanya, kalau sudah selesai, simpan dan kumpulkan di Google Classroom. Begitu ya? Paham ya? Baik, kalau sudah paham, selamat bekerja, selamat mencoba. Jangan lupa download materinya ini supaya nanti kalian bisa ketik. Ya, selamat mencoba dan jangan patah semangat ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu dengan Pak Daniel lagi di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. God bless you.